Kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si buku apa itu, yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan nggak ada, ya, tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah ya. Lihat mata kalian dan akal sehat kalian, ya, kurang bengisnya apa Jokowi, ya, betul yang dibilang Bahlil, Raja Jawa, Jumawa, bengis, congkak, angkuh, ya betul. Di balik kedunguannya, dengan ilmu kedunguannya, ya, memakai modus gorong-gorong, semua kalian tertipu, termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Mr. Jokowi sudah ditinggalkan. Kemarin tanpa disebut namanya, tanpa tepuk tangan, dan jalan sendirian. Terlihat juga Pak Prabowo ngobrol asik dengan Mbak Puan Maharani. Tapi ketika itu Pak Erlangga Hartarto nyamperin Pak Jokowi untuk berbicara ya. Walaupun di ending juga Erlangga Hartarto berbicara kepada Pak Prabowo. Nah teman-teman semua, setelah kasus Fafa juga terlihat ya Gibran tak pernah bersandingan dengan Pak Prabowo. Malah justru Pak Prabowo membawa anak sulungnya yaitu Mas Didit. Apakah ini pertanda bahwasanya Pak Prabowo juga sudah enggan bersama dengan Gibran Rakabuming Raka atau bagaimana? Yang pasti di akhir masa jabatan Pak Jokowi sendiri cemas. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Ini sih yang ngedit keterlaluan ya. Ya di video ini ya terlihat ya Pak Prabowo dan Mbak Puan sangat asik banget ngobrol. Gue nggak tahu sih ngobrolin apa ya. Tapi memang kemarin juga Pak Prabowo ini bertemu dengan Mbak Puan gitu ya. Yang katanya Bu Megawati pingin bertemu dengan Pak Prabowo gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, misalnya Bu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo, berarti Bu Megawati juga misalnya masuk dalam koalisi Pak Prabowo. Lalu siapa yang akan menjadi peran oposisi? Ini repot juga sih sebenarnya di sini. Tapi ya sudahlah, yang penting rezim Jokowi selesai dulu gitu ya. Kita lanjut lagi guys. Ini siapa yang ngedit ini? Siapa yang ngedit ini? Endingnya sungguh sangat bikin ketawa ini. Aduh. Kadang-kadang netizen tuh kalau ngedit ya sak karepe dewek gitu ya. Nah teman-teman semua, kita lihat lagi nih video ya di mana Pak Prabowo berbicara lagi dengan Mbak Puan. Kita lihat videonya.
Bapak kapan janjian ketemunya, Pak? Harapan Bapak yang baik, Pak. Ya, semoga tugas dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Pak, pertemuan dengan Puan bilang legislatif dan eksekutif harus bersinergi, Pak. Bapak gimana, Pak? Ada tanggapan, Pak? Selalu kerjasama. Selalu harus kerjasama. Siap, Pak Prabowo. Selalu bekerja sama. Tapi yang gue pegang dari Pak Prabowo ini nantinya ya, dia yang pernah mengatakan akan memberantas para koruptor di negeri ini. Guys, kalau koruptor habis, wow, jaya kita punya negara. Tahu sendiri ya kan, kekayaan alam kita sangat berlimpah sekali. Kalau itu tidak dikorupsi, wah mantap pokoknya. Oh ya guys, kemarin itu Pak Jokowi juga meminta maaf. Tapi ini ada yang berkomentar nih, seperti Bapak Bambang Pacul dan juga Bu siapa itu ya. Katanya sih maafnya hanya basa-basi aja gitu. Kita lihat videonya. Presiden Joko Widodo melontarkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut direspon beberapa kader PDI Perjuangan yang duduk di kursi parlemen. Maaf mah boleh ya kan. Pak Jokowi mah biasa ya, muka melas, maaf-maaf gitu. Aku nggak tepuk tangan. Aku udah biasa sih. Bambang Pacul menilai permintaan maaf Jokowi sebagai basa-basi dan formalitas belaka. Kalau bicara tentang sopan santun di Republik ini, orang menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan. Tentu ada kesalahan bahwa beliau minta maaf sampai beberapa kali, itu silahkan diartikan sendiri. Tetapi permintaan maaf yang tidak kemudian merubah kesalahan yang sudah pernah dilakukan atau dia rasa dilakukan, tidak lakukan perbaikan, ya gak ada gunanya pula. Itu namanya kan basa-basi jadinya kan. Terus gini juga kalau kata Bung Rocky itu ya, ngapain meminta maaf kalau tidak menjabarkan kenapa sih Pak Jokowi harus meminta maaf? Contohnya, saya mohon maaf ya karena kemarin sudah melegalkan ekspor pasir. Terus saya juga minta maaf kalau sudah membangun IKN dan lain sebagainya. Harusnya kan seperti itu. Minta maaf juga kalau sudah cawe-cawe. Itu baru disebut minta maaf. Tapi kalau minta maaf doang ya kata Bapak Bambang Pacul bener, basa-basi aja gitu loh. Kalau Pak Jokowi betul-betul percaya akan hebatnya IKN, kan harusnya dia akan tinggal di sana kan. Kenyataannya sebagai presiden yang dapat jatah rumah, dia kan membangun rumahnya di Solo. Kan harusnya di IKN dong. Sebagai dia tinggal di situ dan dia memberikan petunjuk pada masyarakat banyak. Saya aja tinggal di IKN. Putranya sendiri yang wakil presiden sudah menyatakan pada publik dia tidak akan tinggal di istananya Wapres di IKN. Itu akan dijadikan buat istana publik aja. Jadi bahkan putra dari Pak Jokowi sendiri tidak mau tinggal di sana, tapi tetap dia membawa influencer ini untuk mengglorifikasi seolah-olah IKN itu kan menipu rakyat lah menurut saya. Jadi saya ingin menyampaikan, pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya, betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang. Tapi oleh si Joko Pret ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Dan yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, keluar-keluar, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporatokrat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden
Cina, kemudian juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga Kepala Intelijen, Kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti, Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Bukutafa itu, yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan, nggak ada, ya, tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah, ya. Kalian para pendukungnya, pendukung Jokowi alias Mulyono, sadar waras lah ya. Lihat mata kalian dan akal sehat kalian. Ya, kurang bengisnya apa Jokowi? Ya, betul yang dibilang Bahlil, Raja Jawa, Jumawa, bengis, congkak, angkuh. Ya betul. Di balik kedunguannya, dengan ilmu kedunguannya, ya, memakai modus gorong-gorong, semua kalian tertipu, termasuk saya. Ya, memperkaya, memperalat, itulah kerjanya Jokowi, memperkaya diri, dinasti keluarganya, memperalat semua para instansi, para institusi penegak hukum. Ya, bisa dia buat undang-undang nyeplok telur. Waras gak kalian? Aturan undang-undang dibuat bisa 1 hari ya? Baru dia melabrak semua undang-undang yang ada. Keputusan peraturan yang ada semua dipecahkan, dia dilabrak demi kepentingan perutnya, oligarkinya. Pasir pun dijual katanya.